Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang udah join di eh, peringatan acara, bukan acara ya, peringatan World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kedua tahun 2020, sorry. Dan Mind and Brain berpartisipasi, kita buat free webinar, beberapa kita buat, dan ini free, nggak usah daftar, jadi nggak usah repot, jadi tinggal join aja gitu. Beberapa topik yang sudah confirm sih di awal minggu ini ada tentang otak nih sebagai pembuka, lalu nanti juga besok ada tema yang lebih umum adalah bagaimana kenapa harus ke psikolog, itu membahas poin-poin yang mungkin banyak orang bertanya-tanya, memang ngapain sih ke psikolog, terus kapan harus ke psikolog gitu ya. Lalu nanti hari Selasa kita ada webinar sama konselor menyusui, Dr. Regia, dokter laktasi, kita membahas kaitannya baby blues dengan menyusui. Gitu. Karena Mind and Brain itu breastfeeding supporters, jadi kita mendukung ibu menyusui. Karena kalau kita ngomongin mental, kita ngomongin brain, kita ngomongin mind, ya nggak akan lepas tuh dari proses menyusui dan ASI-nya itu sendiri. Oke, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis, saya foundernya Mind and Brain, edukator di Mind and Brain juga, content writer juga, apa namanya, ya apa ya itulah pokoknya di Mind and Brain lah ya. Jadi di Mind and Brain ini memang wadah edukasi. Ini wadah edukasi untuk belajar mengenai mind and brain. Sebenarnya basically belajar mengenai CBT. Jadi kebetulan saya belajar mengenai CBT, cognitive behavioral therapy, dan juga neuropsychology. Nah, kita sebutnya mind and brain. Kenapa nanti kita bahas deh. Kenapa disebut mind and brain? Punten buat yang udah join, terima kasih banget. Kita akan mute dulu supaya nggak mengganggu jalannya diskusi. Saya dibantu asisten psikolog saya, Nadia, sebagai co-host. Nanti diskusinya mungkin saya akan paparan sekitar setengah jam atau 40 menit. Nanti setelah itu kalau mungkin kan ada tanya jawab, kalau ada yang mau tanya, kalau ada yang mau jawab, kalau ada yang mau tanya ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Oke, saya mau style presentasi dulu. Oke. Sip. Oh ya, ini biodata saya. Tadi udah disebut. Saya praktek di PDC dan juga di RSUD Brawijaya Duren 3. Saya ngajar di Al-Azhar dan Pancasila, dosen tidak tetap. Jadi cuma mata pelajaran tertentu lah. Case manager juga di Panti Rehab, Panti Rehab Drugs, dan di Mind and Brain. Oke, kenapa mesti otak? Karena otak sampai sekarang jadi banyak riset yang menyebutkan otak itu jadi pusat pikiran, perasaan, perilaku. Gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang bilang bahwa bukan cuma otak, tapi juga jantung. Katanya jantung itu juga punya memori. Tapi risetnya itu nggak banyak, belum banyak, dan walau saya belum banyak dengar mengenai riset yang mungkin udah banyak yang update, tapi saya belum begitu ya. Otak masih jadi pusat pikiran, perasaan, perilaku. Risetnya banyak sekali. Teman-teman bisa searching di Google brain atau mungkin neuropsychology, keywordnya neuroscience, itu banyak banget yang jelasin mengenai apa namanya otak sebagai pusat pikiran, perasaan, dan perilaku. Ada juga sekarang bilang nggak cuma otak nih, ada juga pencernaan, guts, our gut. Jadi ada yang bilang our gut is our second brain. Jadi pencernaan kita itu adalah otak kedua kita, katanya begitu. Karena chemical di otak diproduksi dari pencernaan, dan seakan-akan pencernaan itu kayak punya sistem navigasinya sendiri, makanya dibilang second brain. Gitu. Nah, itu masih ongoing research, masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kayak kemarin baru ada teman yang pernah kerja di Mind and Brain juga,
dia retweet salah satu research mengenai lapar, hormon lapar itu kan ghrelin ya. Ketika kita lapar, kita menahan lapar, itu si ghrelin ini justru memicu atensi dan fokus and attention, konsentrasi gitu ya. Jadi meningkatkan fungsi kognitif kita justru ketika lapar. Dulu kan kita berpikir ketika kita lapar kita justru nggak fokus ya. Ternyata risetnya apa namanya sebaliknya gitu. Jadi kalau memang puasa, ini kaitan sama puasa ya. Kalau kita puasa lapar kita jadi lemes, ya mungkin karena puasanya belum sering, baru awal-awal. Kalau udah jadi rutinitas itu bisa meningkatkan kita punya daya fokus dan atensi. Fokus dan atensi ada di prefrontal cortex, which is relate banget sama kontrol emosi nantinya. Gitu. Jadi otak pasti jadi pusat pikiran dan perasaan perilaku. Kalau di dunia barat ini udah jadi pembahasan yang banyak sekali di Indonesia, lagi berkembang ke arah sana insya Allah. Mudah-mudahan akan banyak lagi kampus-kampus yang mungkin punya lab sendiri. So far yang saya ingat di Indonesia ini yang ada labnya di Jabodetabek itu ada di UHAMKA. Dia punya lab neuroscience-nya sendiri. Kalau di UI pun setahu saya belum ya, setahu saya belum yang lab-lab seperti ada EEG-nya, alat brain scan-nya dan lain-lain itu belum. Gitu. Jadi mudah-mudahan ongoing. Artinya kalau misalnya kita bicarakan mengenai mental health itu artinya mental health kan memang secara garis besarnya ya bisa produktif, bisa berfungsi dan lain-lain gitu ada poin-poin dari WHO itu ya. Tapi kalau kita bicarakan mengenai mental health itu ketika kita punya tiga ini nih, pikiran yang rasional, yang nggak isinya negatif thought semua gitu ya, perasaan yang nggak overwhelming gitu ya, nggak emosionalnya nggak berat gitu ya, perilaku yang adaptif, yang bisa merespons dengan tepat sesuai dengan tuntutan gitu ya, sesuai dengan norma, sesuai dengan tuntutan gitu ya, sesuai dengan problems-nya gitu. Sebenarnya kan itu kuncinya. Dan itu semuanya banyak sekali otak terlibat di dalamnya. Otak banyak sekali terlibat di dalamnya. Sehingga kalau kita bicarakan mengenai bagaimana kita punya mental health, mental yang strong gitu ya, artinya kita sebenarnya berbicara mengenai bagaimana kita punya otak yang sehat gitu ya. Mungkin disclaimer kita nggak akan bahas semuanya pada malam kali ini. Kalau nggak cukup waktunya nanti kita sambung kali ya next session ya. Masih karena rencana saya sih selama bulan Oktober ini kita akan bikin free webinar kayak gini. Gitu. Dan kalau kita misalnya mau mengubah tiga ini, misalnya kita pengen punya pikiran yang sehat, yang pikiran yang rasional, perasaan yang terkontrol, emosi yang nggak meluap-luap, perilaku yang adaptif. Sebenarnya kita menyasar otak. Dan itu sebenarnya bukan cuma pada konteks klinis. Seperti mental health kan kesannya klinis ya. Padahal itu sebuah konsep yang luas banget. Misalnya pada konsep parenting. Bagaimana orang tua mau mendidik anaknya, mau mengarahkan anaknya, membangun mental anaknya. Orang tua nyasar otak anaknya sebenarnya. Gitu. Ketika orang tua memahami gimana perkembangan otak si bayi, artinya sebenarnya orang tua sudah apa istilahnya, sudah mengadjust, mengadaptasi pola asuhnya berdasarkan perkembangan otaknya, brain based parenting. Gitu. Sesimpel misalnya, oke, otak anak itu amigdalanya, otak emosi sudah aktif. Sedangkan otak berpikirnya itu belum. Sehingga ya kalau memang dia emosional, ya itu adalah hal yang lumrah. Dan ketika dia emosional, kita nggak bisa berharap dia bisa kontrol emosinya sendiri. Karena buat kontrol emosi itu butuh otak berpikir. Terus sih, gimana dong cara dia bisa kontrol emosi? Ya mau nggak mau kita, sebagai orang dewasa. Kita yang buat dia tenang. Buat tenang tuh apa? Anak itu clue-nya adalah aman dan nyaman. Ketika dia merasakan itu, otak amigdalanya, otak emosinya akan turun, reda gitu ya. Gitu. Itu mungkin sebenarnya secara umum pengetahuan itu udah ada gitu ya, ilmu itu bahwa ya kalau misalnya anaknya nangis ya kita ya harus tenang lah. Tapi ketika kita belajar mengenai otaknya, kita bisa lebih dalam ilmunya, lebih filosofis gitu. Dan bagi saya
pembelajaran yang baik adalah ketika kita